Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di kesempatan siang hari ini kita dapat boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau datang kepadanya, mau menyembah Dia. Sama-sama kita datang. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua
hati kita datang, sama-sama kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa Engkau, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami di siang hari ini. Kami mau datang kepadamu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kita mau nyanyikan Allah dahsyat. Mari naikkan suaramu, sama-sama kita nyanyikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan nama-Mu, Allah
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Masih semangat untuk puji nama Tuhan? Amin. Kita percaya Allah yang kuat, Allah yang sanggup mohon maaf, terlalu bersemangat. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang kuat, yang mampu ada dalam setiap musim hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu dan sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander Noyeskir PhD. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Engkau yang tahu Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau yang tahu hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, seperti rusa yang haus, merindukan air yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri lagi kembali. Kita mau naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Naikkan pujian katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Naikkan ungkapan hatimu, sama-sama kita katakan hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Bapa. seluruh isi hatiku Kau tahu. Maka itu Tuhan, bawa kami lebih lagi dekat kepadamu ya Bapa. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Bapa. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Bapa. Bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Saudara Skip PSD dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji-Mu. Engkau sangat berkuasa, Engkau bijaksana, dan Engkau baik. Terima kasih karena Engkau begitu penyayang dan sabar terhadap kami. Kami ingin agar Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami dan di dalam sekolah ini, ya Tuhan. Sekarang berkatilah pemberitaan firman-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu, agar hati kami dapat diubahkan. Lakukanlah pekerjaan yang dapat Engkau lakukan di dalam diri. Dan kami berdoa tentang semua hal ini demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, selamat siang. Tema ibadah kapel selama semester ini adalah jadilah seperti Yesus. Ya. Be like Jesus. Ayat tema adalah surat 1 Yohanes 2. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari, apakah Anda ingin menjadi seperti Yesus? Anda ingin menjadi seperti Yesus? Lalu bagaimana kita dapat hidup sama seperti Yesus? Ada sebuah ayat dalam surat 1 Yohanes yang menjawab pertanyaan ini. Saya berharap bahwa ayat itu sudah disebutkan beberapa kali selama khotbah semester ini. Kunci untuk menjadi seperti Yesus diajarkan kepada kita dalam pasal 3 ayat 2. Kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau ingin menjadi seperti Yesus, saudara perlu melihat Dia sebagaimana adanya. Dengan kata lain, saudara perlu mengetahui sifatnya, sifat Yesus yang sebenarnya. Ayat ini tidak merujuk pada pengetahuan teoretis atau pengetahuan yang dapat diperoleh melalui studi akademis saja. Saudara memerlukan pengetahuan di dalam hati saudara. Pengetahuan transformatif, pengetahuan pribadi. Saudara memerlukan Allah untuk menyatakan anaknya kepada saudara. Dan jika ingin berjalan dengan cara yang sama seperti Yesus, saudara perlu mengenal Bapa seperti anaknya mengenal Bapa. Saudara akan menjadi seperti Yesus jika saudara mengetahui sifat Allah yang sejati. Amin. Nah, siang ini saya ingin membahas sebuah ayat yang sangat terkenal
yang berhubungan dengan tema ini. Namun saya ingin memberitahu saudara siang ini bahwa penafsiran saudara terhadap ayat yang terkenal ini mungkin salah. Mungkin salah. Yang saya sebutkan adalah surat Roma pasal 1 ayat 16. Tempat Paulus menulis, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berapa banyak dari Anda sekalian yang sudah akrab dengan ayat ini? Ya? Berapa banyak dari Anda sekalian yang sudah menghafal ayat ini? Hampir semua orang memahami ayat ini sebagai pesan bahwa berita Injil merupakan sarana yang digunakan Allah untuk menyelamatkan manusia, yaitu mengampuni mereka dan menganugerahkan kehidupan kekal kepada mereka ketika mereka percaya pada kali pertama. Surat Roma pasal 1 ayat 16 bersaksi tentang kuasa Injil supaya orang bertobat. Suatu kuasa yang menganugerahkan keselamatan kepada mereka ketika mereka membuat keputusan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka dalam Injil. Beginilah cara hampir semua orang Kristen menafsirkan ayat ini. Nah, saya yakin bahwa semua hal itu benar secara teologis. Ketika seseorang mendengar berita Injil pada pertama kali dan percaya kepadanya, Allah benar-benar melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Seperti yang ditulis oleh Paulus dalam surat Kolose. Namun hanya ada satu masalah. Meskipun hal ini diajarkan dengan jelas dalam Alkitab dan surat-surat Paulus, tidak seperti itu cara saya menafsirkan surat Roma pasal 1 ayat 16. Saya berpendapat bahwa surat Roma pasal 1 ayat 16 menyampaikan maksud yang berbeda. Dan hari ini saya ingin menyampaikan cara yang berbeda untuk menafsirkan surat Roma pasal 1 ayat 15 sampai 17 dan menunjukkan alasan bahwa hal itu penting sekali. Jadi saya mau menunjukkan garis besar khotbah ini. Pertama, saya ingin mengulas penafsiran tradisional tentang surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Penafsiran yang sudah tidak asing lagi bagi banyak dari Anda sekalian. Kedua, saya akan memulai penafsiran saya sendiri tentang bagian ini dengan mengajukan pertanyaan yang sangat provokatif dari ayat 15. Ketika kita akan mempertimbangkan kekuatan Injil yang berkelanjutan dalam ayat 16. Dan akhirnya kita akan memeriksa ayat 17 dan apa yang diungkapkan oleh berita Injil. Saya memberikan judul pada khotbah saya siang ini, kekuatan Injil menuju keselamatan akhir. Judul ini mungkin tidak begitu masuk akal bagi saudara sekarang, tetapi mudah-mudahan saudara akan memahaminya di bagian akhir khotbah saya. Jadi pertama,
penafsiran tradisional tentang bagian ini. Saya akan berkonsentrasi pada ayat 16 dan 17. Inilah cara dua ayat itu diterjemahkan ke dalam versi terjemahan baru. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Biarkanlah saya memberikan parafrasa singkat tentang setiap frasa. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena ketika orang bertobat dan percaya kepada Injil, Allah menyelamatkan orang itu. Yaitu Allah mengampuninya dan memberi dia hidup kekal. Sekali lagi, ini penafsiran tradisional terhadap ayat ini. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui Injil? Dalam Injil, Allah dengan jelas menawarkan anugerah kebenaran, status kebenaran di hadapan Allah. Dan anugerah ini diterima melalui iman dan hanya iman. Dengan kata lain, dalam penafsiran tradisional terhadap surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Paulus mengemukakan meskipun dalam bentuk yang ringkas, doktrin Protestan yang agung tentang kebenaran oleh iman saja. Nah, ada banyak alasan untuk memuji penafsiran tradisional ini. Dan sekali lagi secara teologis, saya menyetujui semua gagasan ini. Allah memang mengubah orang berdosa melalui Injil. Paulus memang berbicara tentang kebenaran dan kebenaran sebagai hadiah dalam pasal 3 dan pasal 5. Dan kita menerima hadiah ini hanya dengan percaya. Tidak dengan bekerja seperti seorang pekerja mendapat haknya. Sekali lagi saya percaya bahwa semua konsep ini dapat ditemukan dalam surat Roma. Tetapi masalahnya adalah apakah Paulus mengucapkan konsep ini di sini dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, atau apakah kita membaca konsep yang dikembangkan kemudian dalam surat Roma dengan melihat kembali pasal pertama. Pada titik ini sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa semua hal ini penting? Jika Pak Alex baru mengakui bahwa penafsiran tradisional tidak salah secara doktrinal, mengapa ada masalah besar jika kedua ayat ini disalahartikan? Pertanyaan itu sah. Biarkanlah saya berbagi dengan saudara tentang apa yang menjadi perhatian saya. Jika kita berfokus pada Injil sebagai tawaran keselamatan Allah bagi mereka yang belum percaya, jika kita berkonsentrasi pada Injil sebagai pengungkapan karunia kebenaran Allah melalui iman saja, maka sangat mudah untuk memandang Injil sebagai sesuatu yang relevan bagi orang yang tidak percaya, tetapi tidak begitu relevan bagi mereka yang sudah percaya.
Saya berpikir bahwa ada banyak orang Kristen yang menganggap Injil sebagai sesuatu yang membawa seseorang ke garis awal perlombaan iman. Bukan sesuatu yang membawa seorang ke garis akhir. Kita melihat dengan jelas pentingnya Injil bagi keselamatan awal kita. Kita tidak melihat dengan jelas bagaimana Injil mungkin penting bagi kehidupan kita sehari-hari setelah kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa Injil berfungsi sebagai pengekan bagi orang percaya, mencegah mereka jatuh ke dalam legalisme. Dengan mengingat kebenaran bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia semata dan bukan oleh apapun yang kita lakukan, hal itu seharusnya mengingatkan kita untuk tidak berusaha mendapatkan perkenanan Allah melalui perbuatan baik kita di titik manapun dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya berpikir bahwa ada beberapa kebenaran dalam semua hal ini. Percaya kepada Injil memang membawa kita ke garis awal kehidupan Kristen. Dan Injil seharusnya berfungsi sebagai peringatan terhadap masuknya legalisme ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saya berpendapat bahwa kita salah memahami surat Roma dan kita kehilangan kekuatan penuh Injil dalam pergumulan iman yang sedang berlangsung jika kita terlalu berfokus pada pemahaman tradisional surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ada cara yang berbeda untuk menafsirkan ayat-ayat ini. Dan izinkanlah saya berbagai dengan saudara tentang bagaimana saya memahami ayat ini. Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang provokatif. Marilah saya baca ayat 15. Paulus menulis, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Inilah pertanyaan yang sangat mendasar, tetapi kurang diperhatikan dan provokatif yang muncul dalam ayat 15. Mengapa Paulus ingin sekali memberitakan Injil kepada orang Kristen di Roma? Kepada mereka yang sudah percaya. Nah, beberapa komentar yang merasakan ketegangan ini benar-benar mengubah teks dan menyatakan bahwa Paulus ingin memberitakan Injil kepada mereka yang berada di Roma, artinya kepada orang-orang yang tidak percaya, belum percaya. Beberapa komentar berkata bahwa keinginan Paulus yang sungguh-sungguh adalah untuk menjangkau lebih banyak orang yang bertobat melalui pemberitaan Injilnya di Roma. Nah, sekali lagi kemungkinan besar Paulus mau menjangkau lebih banyak orang di Roma. Tetapi tetap berpegang pada apa yang sebenarnya dikatakan dalam teks tersebut. Paulus menulis, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, yaitu kepada para penerima surat. Mereka yang ia sebut sebagai orang-orang yang dikasihi Allah,
yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus dalam pasal 1 ayat 7. Dan telah menyebutnya saudara-saudara dalam ayat 13. Paulus baru menulis kepada para pendengarnya bahwa telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ayat 8. Jadi pertanyaan kita menjadi semakin kuat. Mengapa Paulus ingin sekali memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen di Roma? Kepada mereka yang sudah percaya. Dan saya mau mengajukan pertanyaan ini kepada saudara-saudari yang berkumpul di sini hari ini. Apakah saudara perlu mendengar Injil lagi? Bukankah saudara sudah mengetahuinya? Bukankah saudara sudah percaya akan Injil? Kalau begitu, mengapa saudara perlu mendengarnya lagi? Saya kira penyenggaran pikiran kita tentang dasar-dasar iman kita dan bagaimana kita diselamatkan tidak ada yang salah. Tetapi apakah berita Injil yang sama benar-benar relevan dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan dan tekanan yang kita hadapi? Saudara-saudari, ketika kita selaku orang Kristen, kita yang sudah percaya, perlu mendengar dan mempelajari dan serta menikmati berita Injil. Dan biarlah Paulus menjelaskan alasannya. Ada kekuatan yang terus-menerus dalam Injil. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Mengapa Paulus bersemangat untuk mengembarkan Injil kepada para pengikut Kristus yang sudah dewasa? Sebab Paulus mempunyai keyakinan yang besar terhadap Injil. Atau secara harfiah, ia tidak malu akan Injil. Paulus tidak malu akan Injil dan karena itu ia bersemangat untuk mengabarkannya. Namun mengapa? Mengapa ia tidak malu akan Injil? Ia menjelaskannya dalam ayat 16. Dan ia memperkenalkan alasannya dengan memakai kata karena. Jangan abaikan kata sambung dalam kitab suci. Kata-kata kecil seperti karena dan sebab sangat penting. Karena Paulus menunjukkan bagaimana ia membangun argumennya yang rumit. Saudara tidak akan pernah menafsirkan surat Roma dengan baik dan memahami logika Paulus jika saudara melewatkan kata-kata penghubung yang kecil seperti ini. Paulus menulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kita harus bergumul dengan pertanyaan lain di sini. Aspek keselamatan manakah yang dimaksudkan oleh Paulus? Apa yang kita sebut sebagai keselamatan awal atau keselamatan akhir? Nah, kedua aspek tersebut terwakili dalam surat ini, surat Roma.
jelaslah bahwa keselamatan adalah realitas masa lalu atau masa kini. Paulus menulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 24, kita sudah diselamatkan dalam pengharapan. Kita telah diselamatkan ketika kita percaya pada kali pertama. Namun, dapat dikatakan bahwa bentuk kata kerja menyelamatkan yang lebih kuat dalam kitab Roma adalah keselamatan kita pada masa depan. Artinya, kita belum diselamatkan, tetapi kita pasti akan diselamatkan. Dalam surat Roma pasal 5, Paulus menulis, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Atau Roma pasal 13, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apakah saudara memahami ayat ini? Keselamatan sudah lebih dekat sekarang. Artinya keselamatan itu belum tiba sepenuhnya. Keselamatan akhir kita akan tiba saat kita bangun dari tidur, saat tubuh kita dibangkitkan dalam ciptaan baru. Jadi hal ini menimbulkan pertanyaan, aspek keselamatan mana yang dimaksudkan Paulus dalam surat Roma pasal 1 ayat 16? Keselamatan awal atau keselamatan akhir? Mungkin saudara belum pernah mempertimbangkan pertanyaan itu sebelumnya. Namun saya ingin memberitahu saudara bahwa yang dimaksudkan Paulus adalah keselamatan akhir. Dan logika argumennya mendorong kita untuk membacanya menurut cara itu. Mengapa Paulus bersemangat dan tidak malu untuk memberitakan Injil kepada mereka di Roma yang sudah bertobat dan dipanggil? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan akhir. Injil tidak hanya membawa kita ke garis awal perlombaan iman. Injil menarik kita melewati garis akhir. Injil adalah kekuatan Allah yang memampukan kita untuk bertekun dalam iman sepanjang kehidupan Kristen kita. Kalau maksud Paulus dalam ayat 16 adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan awal, kita bisa berharap bahwa ayat 16 bisa mendasari keinginan Paulus untuk memberitakan Injil kepada mereka di Roma yang belum percaya. Namun karena Paulus ingin sekali memberitakan Injil kepada mereka yang sudah percaya, saya berpendapat bahwa ayat 16 lebih masuk akal jika kita memahami pandangan Paulus tentang Injil sebagai kekuatan Allah menuju keselamatan akhir. Apakah saudara sependapat dengan saya? Baiklah, saudara mungkin berkata, saya melihat bagaimana Injil mungkin merupakan kekuatan Allah menuju keselamatan akhir. Bahwa Injil memiliki
kuasa yang berkelanjutan dalam kehidupan umat Allah. Tetapi bagaimana? Bagaimana Allah mengeluarkan kuasa ini bagi mereka yang telah percaya? Nah, Paulus menjawab pertanyaan ini dengan menambahkan lapisan lain dalam argumennya. Dalam ayat 17a. Jadi kita beralih ke bagian terakhir khotbah. Sebuah wahyu yang penuh kuasa. Mari kita terus membaca bagian ini, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah menuju keselamatan akhir, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dalam bahasa Indonesia, frasa kebenaran Allah dapat memiliki beberapa arti yang berbeda. Dalam bahasa Yunani, frasa dikaiosune theo juga fleksibel. Kata Allah dapat disebut oleh para ahli tata bahasa sebagai genitif sumber kebenaran dari Allah, yaitu hadiah kebenaran diberikan oleh Allah kepada mereka yang percaya. Berdasarkan tata bahasa, hal itu mungkin. Namun, pilihan lain adalah kata Allah merupakan genitif posesif, kebenaran yang dimiliki Allah, yaitu sifat atau aspek karakter Allah. Berdasarkan tata bahasa, hal ini juga mungkin, dan telah lama memperdebatkan kedua pilihan ini dan pilihan lain. Nah, karena berbagai alasan, saya mendukung pandangan genitif posesif dalam ayat ini. Saya berpendapat bahwa Paulus berbicara tentang karakter Allah yang benar. Karakter Allah yang benar dinyatakan dalam Injil. Dengan kata lain, Injil menunjukkan bahwa Allah setia dalam penggenapan semua janjinya. Injil menunjukkan bahwa Allah dapat dipercayai. Ia akan melakukan apa yang ia katakan. Nah, bagaimana Injil menyatakan kebenaran Allah? Mungkin jawaban itu dijelaskan sepenuhnya dalam pasal 3. Tetapi ya tidak ada cukup untuk membahasnya hari ini. Jadi inilah pelajaran praktisnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan hal ini sangat penting. Iman adalah sumber pergerak ketaatan. Saudara hanya akan bertahan dan mencapai keselamatan akhir dan kebangkitan orang mati jika terus percaya. Jika saudara mengandalkan Allah dalam segala hal. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana saya bisa mempertahankan dan menumbuhkan iman saya kepada Allah. Dan jawaban pertanyaan itu adalah saudara perlu mengetahui karakter Allah. Saudara perlu tahu bahwa Dia dapat dipercayai. Saudara perlu percaya dalam hati saudara bahwa Allah itu baik, bahwa Dia bijaksana, bahwa Dia setia pada semua janjinya. Dan bagaimana kita bisa tahu tentang kebenaran Allah? Di dalam Injil. Injil adalah puncak wahyu diri Allah. Injil menunjukkan kepada kita
bagian terdalam dari hatinya sendiri dan rencana kekalnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memperkenalkan dirimu kepada kami. Engkau telah menyingkapkan hatimu kepada kami dan menunjukkan sifatmu yang sejati dalam berita Injil. Dalam Injil kami benar-benar bisa tahu bahwa Engkau berkuasa, Engkau bijaksana, Engkau baik. Saya meminta Tuhan membantu kami untuk memahami dan menghargai Injil pada tingkat yang lebih dalam dan lebih dalam sepanjang waktu hidup kami. Sehingga iman kami menjadi lebih kuat dan kami menjadi semakin menyerupai anak-Mu Yesus. Bantulah kami untuk bertahan dan tetap setia sampai akhir sehingga Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kami semua. Dan tiba saatnya pada acara pengutusan dan doa berkat. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Etsy 21. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu secara khusus untuk firman-Mu yang dibeberkan oleh hamba-Mu, menolong kami untuk memahami bahwa Injil, kekuatan Allah, bukan hanya menyelamatkan secara posisional, tetapi terus bekerja menjamin sampai kepada puncak, sampai kepada akhirnya. Kami punya keyakinan yang kokoh, kami punya tumpuan, kami punya harapan yang pasti bahwa kami pasti akan diselamatkan. Kami akan dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami. Ya Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, arahkan hati, pikiran dan perasaan saudara kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepadanya, percayalah padanya. Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pergi layani Tuhan dengan penuh iman percaya. Berkat, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Pak Alex. Luar biasa firman Tuhan. Saya merasa bahwa kami beruntung ini ada Bapak yang ekspositorinya sangat dalam dan betul provokatif. Saya nampaknya baru kali ini itu, dan selama ini fokusnya ke posisional keselamatan. Ya, terima kasih. Waktu saya khutbah tentang the value of suffering, lalu minggu berikutnya Bapak khutbah the necessity of suffering. Saya minta itu, saya khutbahkan di Bali, Pak. Jadi yang 2 jam itu jadi 30 menit di gathering dari para misioneri seluruh Asia. Ada sekitar 90, bule-bule semua. Dan karena itu, gara-gara khutbah Bapak itu, yang separuh Bapak, separuh saya, biar ada sayanya lah gitu ya. Saya November diundang mega church di North Carolina untuk 2 kali khutbah. Jadi maaf saya tidak bayar franchise-nya ke Bapak ya. Terima kasih. Dan dampak jeleknya itu 2 minggu lalu Dio anak saya dengar khutbah Bapak waktu kami ada di Colorado. Dio bilang, "Pi, minta." Dia ada di The Moody, minta khotbahnya Pak Alex waktu itu garis besarnya benar. Nah itu bahaya bagi saya karena biasanya dia bilang, "Pi, minta garis besar khotbah Papi." Nah sekarang tolong kirim garis besar khotbah Pak Alex. Nah itu yang saya tidak suka sebetulnya itu. Wah, terima kasih Pak Alex. Dan ya yang kedua, ini ada tamu-tamu besar ya. Pak Kris selalu bilang begini, tamu adalah raja. Nah, karena saudara jarang ke kampus ini, ada 8 mahasiswa S3 ya. Jadi saya masih anggap tamu. Ya. Itu sebabnya sebentar saya undang makan siang di sana trio. Tamu, Pak Kris selalu bilang gitu, tamu adalah raja. Jadi kami siapkan ini dengan iman juga.